Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu adik-adik untuk belajar tentang matematika. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini ya. Video kali ini membahas tentang induksi matematika pada keterbagian. Induksi matematika sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan apakah suatu pernyataan matematika itu bernilai benar atau salah. Nah, untuk memotivasi kalian, itu telah membuat salah satu program yang melibatkan induksi matematika pada keterbagian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, programnya adalah 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, pernyataan ini akan bernilai benar atau pernyataan ini akan selalu bernilai benar karena di samping Ibu telah mempelajari bahasa pemrograman pada Excel, Ibu telah membuktikan dengan induksi matematika bahwa pernyataan matematika yang Ibu gunakan pada program ini bernilai benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, sehingga program ini Ibu hanya akan menunjukkan bagaimana cara kerja program ini ya. Nah, jadi kalau Ibu masukkan nilainya 1, itu kita hitung akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita masukkan nilai 2, kita hitung, hasilnya kan seperti ini. Kalau 11 pangkat 2 dikurangi 6, kan berarti 121 dikurangi 6, itu 115. Dibagi 5, hasilnya 23. Jadi pernyataannya benar. Juga kalau misalnya nilainya 3, pernyataannya benar. Pernyataan ini bisa salah tidak? Pernyataan ini tidak akan bernilai salah, karena jika Ibu memasukkan nilai N-nya yang tidak tepat, itu akan ada pesan. Misalkan Ibu masukkan nilai N-nya itu 0, itu kan salah. Nah, akan ada pesan nilai N yang dimasukkan harus bilangan positif. Nah, apabila Ibu masukkan bilangan positif tetapi tidak bulat, nah nilai N yang dimasukkan harus bilangan bulat. Begitu. Nah, jadi Ibu tidak langsung membuat harus bilangan asli itu enggak, tapi Ibu memang membuat programnya sengaja ada pesan-pesan seperti itu. Nah, jadi ini hanya salah satu program saja yang melibatkan induksi matematika pada keterbagian. Nah, ini Ibu tunjukkan kodenya juga seperti ini. Tapi lagi-lagi, kita tidak akan belajar membuat program, tetapi kita akan belajar membuktikan apakah suatu pernyataan matematika itu benar-benar atau salah. Nah, ini hanya memotivasi kalian saja, harapannya kalian termotivasi untuk belajar induksi matematika, karena ini sebagai dasar jika kalian tertarik di dunia pemrograman dan IT misalnya seperti itu ini juga bisa digunakan seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yaitu induksi matematika pada keterbagian. Contoh yang pertama adalah pernyataan matematika yang Ibu gunakan pada program yang Ibu buat tadi. Pernyataannya adalah, apakah 11 pangkat N dikurangi 6 itu habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli? Nah, tunjukkan bahwa pernyataan ini benar. Buktinya adalah, misalkan terlebih dahulu bahwa pernyataan PN itu 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk setiap N anggota bilangan asli. Langkah pertama adalah tunjukkan bahwa P1 benar. 11 pangkat 1 dikurangi 6 sama dengan 5. 5 dibagi 5 itu bisa, artinya tidak ada sisa, karena hasilnya 1, berarti benar. Nah, langkah yang kedua adalah anggap PK itu 11 pangkat K dikurangi 6 habis dibagi 5 benar untuk setiap K anggota bilangan asli. Nah, artinya ada M sedemikian sehingga PK itu menjadi pernyataannya 11 pangkat K dikurangi 6 sama dengan 5M untuk setiap M anggota bilangan asli. Nah, ini bisa seperti ini saja atau bisa kita ubah menjadi 11 pangkat K sama dengan 5M ditambah 6.
Karena kedua ruas ini kita tambahkan 6, berarti di sini tinggal 11 pangkat K sama dengan 5M ditambah 6. Akan ditunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Nah, ini di slide sebelumnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah menunjukkan jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. PK plus 1 itu pernyataannya menjadi 11 pangkat K ditambah 1 dikurangi 6. Apakah ini juga habis dibagi 5? Nah, kita lihat 11 pangkat K plus 1 dikurangi 6 itu kan bisa kita ubah menjadi 11 pangkat K dikali 11 dikurangi 6. Padahal 11 pangkat K tadi itu 5M ditambah 6. Kita kali 11 dikurangi 6. Nah, ini dengan sifat distributif berarti 55M ditambah 66 dikurangi 6. 55M ditambah 60 sama dengan 5 dikali 11M ditambah 12. Artinya bisa kita bagi dengan 5. Karena M itu bilangan asli, kita kali dengan 11 ditambah 12 pasti juga bilangan asli. Jadi bisa kita ubah menjadi 5P atau sampai ini saja juga boleh. Nah, biar sederhana lagi, kita ganti menjadi 5P seperti itu. Nah, 5P kan pasti bisa dibagi dengan 5. Jadi terbukti bahwa 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk setiap N anggota bilangan asli. Contoh yang kedua, buktikan bahwa 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N habis dibagi oleh 5 untuk setiap N bilangan asli. Buktinya, misalkan terlebih dahulu PN itu pernyataan ini. Langkah pertama, tunjukkan P1 benar. P1 itu berarti kita ganti N dengan 1, 7 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 bisa dibagi 5, hasilnya 1, berarti benar. Langkah yang kedua adalah anggap PK itu 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K habis dibagi oleh 5 untuk setiap K anggota bilangan asli. Artinya ada M sedemikian sehingga 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K itu sama dengan 5M untuk setiap M anggota bilangan asli. Nah, akan ditunjukkan jika PK benar, jika anggapan ini kita benar, maka PK plus 1 juga benar. Nah, pada slide sebelumnya seperti ini. Tunjukkan jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. PK plus 1 itu pernyataannya berarti kita ganti N tadi dengan K plus 1. Apakah 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1 itu juga habis dibagi 5? Nah, 7 pangkat K plus 1 ini kan bisa kita ubah menjadi 7 pangkat K dikali 7. 2 pangkat K plus 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat K dikali 2. Nah, ide kreatifnya itu muncul seperti ini. 7 pangkat K dikali 7 itu kan bisa kita ubah menjadi 5 ditambah 2. Dikurangi 2 pangkat K dikali 2. Nah, ini dengan sifat distributif bisa kita kalikan, berarti 7 pangkat K kali 5 ditambah 7 pangkat K dikali 2 dikurangi 2 pangkat K dikali 2. Nah, 7 pangkat K dikali 5 ditambah 7 pangkat K dikali 2 dikurangi 2 pangkat K dikali 2 ini hanya kurungnya dibuka aja ya. Nah, dari sini 7 pangkat K dikali 5 ditambah, nah ini ada 2, berarti 2-nya bisa keluar karena sifat distributif. Berarti di sini 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K. Kita bisa ubah dengan 5M. Jadi 7 pangkat K dikali 5 ditambah 2 dikali 5M. Jadi ini ada 5, berarti 5-nya bisa keluar dengan sifat distributif, menyisakan 7 pangkat K ditambah 2M. Nah, artinya karena K tadi itu bilangan asli, M juga bilangan asli, maka bisa kita sederhanakan menjadi 5P. P-nya itu misalnya 7 pangkat K plus 2M, anggota bilangan asli. Jadi terbukti bahwa 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N habis dibagi oleh 5 dengan N anggota bilangan asli. Nah, cara ini hanya salah satu. Kalian bisa mencari cara lain. Jadi ini hanya
salah satu ide kreatif saja. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Di materi juga ada, bisa kalian kerjakan. Selanjutnya tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Tolong sekali jangan sampai melewati batas yang telah ditentukan ya. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Kalian bisa tanya pada forum yang telah disediakan. Ibu doakan semoga kalian sehat dan sukses selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.